Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, sore ini kita ketemu lagi di pembelajaran akhlak atas rahmat, hidayah dan juga inayahnya, yang tentunya semua yang kita dapatkan, semua yang kita jalani tidak akan berjalan lancar apabila tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pertolongan Allah harus terus kita syukuri. Baik. Masih membahas tentang pribadi Nabi ya, atau sifat-sifat jasmaniah dan bentuk kehidupan Nabi sehari-hari. Kita masuk poin yang kelima. Jadi nanti kalau ada yang ketinggalan, lihat saja di YouTube ya, atau di Facebook ya. Saya di Facebook terlalu lama scrollnya ya. Pilih loading katanya lami, mending di YouTube ya, gitu bisa di search gitu ya. Judulnya pribadi Nabi ya. Yang kelima dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu atau anhuma ya, karena bapaknya juga ya. Semoga Allah meridai keduanya. Ia pernah bertanya kepada pamannya yang bernama Hind bin Abi Halah tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pamannya Hind menjawab, Rasulullah itu adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Jadi Nabi itu punya jiwa yang besar ya, jiwa yang lapang ya, dan berwibawa. Jadi punya rasa tawadu ya. Tawadu itu rendah hati ya terhadap orang lain. Dan juga dari salah satu sifat Allah itu apa? Wasi'un ya. Wasi'un itu maha luas tuh ya. Begitu pula wasi'un itu dianugerahkan pada hamba-hambanya ya. Yaitu memiliki ilmu yang luas. Itulah orang yang berjiwa besar. Ketika ada silang pendapat, beda pendapat, maka orang yang jiwanya luas itu bisa menerima dan perhatikan pendapat yang ada selama pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan. Pula Nabi juga punya wibawa ya. Wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama, itu wajahnya ya, cerah gitu. Jadi Nabi itu selalu berwajah cerah gitu ya. Jarang gitu ya kejadian atau ketika suatu saat Nabi berwajah muram gitu ya, kusut, lesu dan sebagainya ya. Itu jarang sekali. Jadi memang ini bisa dicontoh gitu ya. Dalam kondisi apapun ya, seseorang bisa jadi berwajah cerah gitu ya. Jadi pengajian nggak bisa jadi wajah cerah gitu ya. Di bumi beda deh gitu ya. Benten deh di bumi banyak. Benten lah. Masalah iya, masalah itulah gitu ya. Gitu. Akhirnya wajahnya kurang ceria, itunya lesu, muram gitu ya. Nah itu. Karena itu memang dalam menghadapi kejadian-kejadian tertentu itu ya,
apalagi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, jelas ya. Kadang seorang muslim itu jadi futur gitu ya, kurang semangat lah gitu. Yang subuhnya suka tahfizul ilmi itu ya, dia biasa untuk mulazamah gitu ya, membaca kitab, ya subuhnya udah pada nggak ada gitu ya, nggak tahu ya. Padahal kalau ditanya, jawabannya bukan karena corona katanya, jawabannya karena ini, karena itu ya, atau kadang-kadang menyembunyikan alasan gitu ya. Ya setelah memang inilah dinamika gitu ya, dinamika kehidupan gitu ya. Jadi tidak hanya dinamika itu pergerakan ya, tapi ada dinamika kehidupan gitu ya. Setiap orang pasti mengalami ya itu dinamika-dinamika yang akan terjadi pada kehidupan. Sekarang juga kan anak-anak sudah PTS ya gitu, sudah tengah semester ya. Padahal kalau dihitung itu baru 2 bulan yang lalu gitu ya. Tuh di BPI saja itu saya ya, itu sudah PTS tuh ya. Dan pasti ada dinamika-dinamika tuh ya. Ketika bagaimana dengan online gitu ya. Terus platformnya itu kan kadang si HP tidak bisa menyesuaikan, atau kadang HP-nya masih berat ya untuk menerima aplikasinya, sedangkan butuh linknya gitu ya gitu. Nah itu pasti kalau platformnya itu belum cukup gitu ya, kadang-kadang bikin pusing juga gitu ya gitu. Makanya kalau punya uang ganti HP kata orang kaya katanya. Tapi gak kayak gitu juga ya, karena kita juga belum tentu punya kemampuan untuk mengganti HP gitu ya. Gitu. Saya juga ini HP agak sedikit-sedikit agak nge-lag gitu ya gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi ya maklum lah, mudah-mudahan tentunya itu semua tidak mengurangi dari semangat kita untuk menuntut ilmu gitu ya. Walaupun ya kadang nge-zoom gitu ya, kadang usah terjelas gitu ya gitu. Atau kadang Google Meet gitu ya, kendala gitu ya, aya we gitu ya kendala teh dan sebagainya gitu ya. Itulah ujian gitu ya, dinamika kehidupan tuh ya. Selalu ada saja dinamika itu yang ada gitu ya. Tapi tentunya saya benar-benar mengapresiasi gitu ya ikhwatullah yang masih mengaji ya, walaupun ada yang di sini, ada yang juga di media gitu ya mengajinya gitu, karena tidak sanggup juga gitu ya. Yaitu tentunya kalau sudah mau berkorban kuota itu luar biasa. Di sini korbannya apa ini? Ya nggak terlalu jauh sini ya, nggak korban bensin tuh ya. Ya bukan serikat diet ya tuh. Kiraku intinya bensin mah tidak terlalu gitu ya gitu. Karena ini masih Babakan Sari juga gitu ya. Nah, tentunya kenapa ini disinggung gitu ya? Karena kadang yang namanya masalah itu membuat kita kadang jadi futur gitu ya. Gitu. Atau ya kesibukan gitu ya. Tugas gitu ya. Kata saya kan benar kemarin itu ya. Gitu ya. Jadi bukan menisbahkan diri ya. Karena nggak layak kalau saya menisbahkan diri pada diri sendiri, nggak boleh itu ya. Maksudnya bagaimana kita belajar gitu ya. Ketika kita memahami berbagai masalah pada diri kita, gitu ya, berbagai tugas pada diri kita, maka anggaplah
inilah yang nantinya akan membawa kemudahan bagi saya gitu. Karena kan sudah jelas saya ja'alullahu ya ba'da usri yusra gitu ya. Pasti Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan ya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra gitu ya. Gitu. Pasti ada saja gitu. Maka kalau yakin seperti ini gitu ya, maka kita nggak akan mudah futur tuh ya. Ya kalau mudah futur ya mungkin nggak yakin tuh ya. Kalau nggak yakin ya kurang yakin mungkin ya. Tugas saya katanya bayangkan gitu ya. Apalagi sekarang PTS gitu ya, wah habis-habisan nih kan. Gitu. Wajar ketika ada tugas yang belum tersampaikan tuh ya, tugas yang belum disampaikan atau belum dikerjakan. Wah. Nah, disinilah tugas kita bagaimana menyambut tugas itu agar menjadikan kita itu tidak mudah panik gitu ya dalam kehidupan tuh ya. Sebab pasti ada saja gitu ya rintangan seseorang itu ya. Ya itu rintangan yang ringan ya gitu. Yang berat itu ya tugas dakwah. Tugas dakwah yang paling berat, Pak. Kalau kita bayangkan tuh ya Nabi itu kan tugas dakwahnya sampai memakai kendaraannya itu kan tidak kendaraan ya bermotor seperti kita gitu ya. Atau tidak langsung gitu ya pakai mobil ya. Gitu. Nabi itu kan menantang panas gitu ya gitu, bahkan menantang hujan gitu ya. Wah, untuk pendakwah gitu, Pak. Tugas yang paling berat ya gitu. Kalau tugas kita ya udah begini-begini aja gitu ya. Tapi yang kadangnya jadi malesnya itu. Nah, makanya ini kalau rasa futur masih menghinggapi kita itu masih banyak PR sebenarnya buat kita ya gitu. Sampai sejauh mana keimanan kita? Sampai sejauh mana keikhlasan kita? Tuh. Jadi kalau kita berbicara ikuti Nabi, tapi keikhlasan kita masih jauh ya. Nah ini. Padahal kita berbicara ikuti Nabi gitu ya. Gitu. Ini kan kita membahas pribadi Nabi ini ya gitu. Nah itu ya. Emang nih apalagi ya kalau kita sudah bekerja di sebuah lembaga, saya juga di sekolah itu ya, wah. Nah ini makanya emang kesabaran itu harus terus menerus saya itu terus diuji itu ya gitu. Nah makanya kalau Nabi itu kan setiap masalah itu kan beliau selalu ceria gitu ya, ceria gitu lah. Susah itu ya. Nah itu ya cerah gitu ya. Jadi seseorang itu tidak harus wajah cerah itu ya tidak harus putih gitu ya. Kayak kita tidak boleh rasis ya gitu ini. Ya kulit hidung tidak, kulit hidung ya. Nah, tidak boleh rasis ya gitu. Bisa jadi orang yang berkulit hitam itu lebih mulia daripada berkulit putih itu ya. Gitu. Ada yang lebih mulia daripada berdarah biru gitu ya. Ada gitu ya. Gitu. Ketika wajahnya ceria gitu ya gitu. Nah itu ya. Inilah Nabi ya gitu. Wajahnya itu bagaikan rembulan di bulan purnama, di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang yang pendek, dan beliau lebih pendek dari orang yang tinggi. Jadi sedang-sedang saja ya. Beliau berjiwa pelindung, ya. Perisai gitu ya. Artinya tidak hanya perisai untuk dirinya sendiri, buat orang lain juga iya gitu ya. Beliau menasihati orang yang salah. Beliau juga ketika ada muslim yang ya kurang semangat, disemangati gitu ya gitu. Makanya ini majelis ilmu itu bagian ya,
bagian dari kita untuk menyemangati sesama kita gitu ya. Menyemangati ikhwatul iman gitu ya. Menyemangati ikhwatul muslimin gitu ya gitu. Iya. Karena dengan sekarang terus bertambah waktu itu kan, berjalannya waktu ya pasti ya semakin ini ya. Apalagi ya kalau kerasa masih gitu-gitu aja ya. Kalau amal jangan gitu-gitu aja ya gitu. Amal jangan gitu-gitu aja, harus ada penaikan ya. Sekarang harus lebih baik daripada kemarin gitu ya gitu. Kalau misalnya kemarin ada yang telat sholatnya gitu ya, sekarang harus tepat waktu misalnya gitu. Kalau kemarin ada yang hafalannya masih kadang angin-anginan gitu ya, nah sekarang coba gitu ya gitu, lebih kuatkan gitu ya hafalannya. Jangan mudah putus asa ya. Dan tidak usah memandang usia gitu ya. Ada psikolog ya, saya begini gitu. Nggak usah lah gitu ya. Menurut saya itu kan yang paling tinggi itu yang bertakwa gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum kan gitu. Dalam surah Al-Hujurat ya gitu. Jadi yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Jadi Nabi itu sebagai pelindung itu tidak hanya melindungi dirinya, tapi melindungi orang lain, menguatkan keimanan orang lain. Yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jelas tuh ya. Hafal kita ayatnya ya. Tapi ya itu realisasinya, aktualisasinya belum sampai ya. Terus gimana Nabi itu ya? Rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka dibelahnya menjadi dua ya. Jadi kalau disisir dibelah jadi dua gitu ya. Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapih sehingga tampak selalu bersih ya gitu. Dahinya lebar, jadi rambutnya juga bersih gitu ya gitu. Dahinya lebar, alisnya melengkung gitu ya. Bagaikan dua bulan sabit yang terpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidungnya mancung ya. Di puncaknya ada cahaya yang memancar hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus. Mulutnya itu serasi dengan bentuk wajahnya. Masya Allah ya. Giginya mulus. Giginya agak jarang teratur rapi. Bulu dadanya halus, jadi sampai dibahas ini ya bulu dada ya gitu. Lehernya mulus dan tegak bagaikan leher kendi ya. Bentuk tubuhnya sedang-sedang saja. Badannya berisi ya, perut dan dadanya sejajar. Dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya ya, lebar, jadi jarak antara kedua bahunya itu lebar ya, dan tulang persendiannya besar. Kemudian bagaimana badannya? Besar. Badannya tidak ditumbuhi rambut, nampak bersih bercahaya ya. Dari pangkal leher sampai ke pusat tumbuh bulu yang tebal bagaikan garis.
Kedua, susu dan perutnya bersih ya, selain yang disebut tadi. Kemudian hastanya. Kedua hasta, batu dan dada bagaikan atas berbulu halus. Saya bacakan aja ya, soalnya ini ada ciri-ciri gitu ya. Kita nggak bisa menerka-nerkan ya. Kedua ruas tulang tangannya panjang, telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal, jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya licin, sehingga air pun tidak menempel. Nah, kemudian bagaimana kalau berjalan? Nih. Kalau berjalan, diangkat kakinya ya, sanis digusur katanya. Kecuali kalau bagi yang sakit ya. Kalau sakit kan kadang untuk mengangkat saja susah ya, jadi digusur gitu ya. Jadi tidak menempel ke tanah gitu ya. Kedua kakinya itu licin, sehingga air pun tidak menempel ya. Oh, begitu telitinya beliau ya. Bila beliau berjalan, diangkat kakinya dengan tegak. Nah, beliau itu melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Tuh, Nabi itu sopan ya kalau berjalan. Sekaliber dia Nabi gitu ya. Ya. Tapi tetap sopan ya. Jalannya cepat ya, seakan beliau turun ke tempat yang lebih rendah. Bila beliau menoleh seseorang, maka beliau memalingkan seluruh badannya. Kemudian pandangan matanya terarah ke bawah, hingga pandangannya ke bumi lebih lama dari pandangannya ke langit. Pandangannya penuh makna. Bila ada sahabat yang berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya, dan bila berpapasan maka beliau menyapa dengan salam gitu ya gitu. Lanjut lagi ya. Nah, ini riwayatnya adalah dari Sufyan bin Waqi, dari Jami bin Umair bin Abdurrahman Al-Ajali, dari warga Bani Tamim bernama Abdullah, dari Hind putra Abi Halah, yang sumbernya dari Hasan bin Ali ya, radhiyallahu anhuma. Nah, bisa diambil hikmah kita di sini ya. Bagaimana Nabi itu wajahnya cerah tadi ya. Kemudian juga Nabi itu rapih ya gitu. Dalam merapihkan rambut itu juga beliau rapih gitu. Dan beliau juga berisi juga ya gitu. Kemudian juga beliau sopan ya, tawadu gitu. Sekalipun pada orang yang jahil, maka tetap tawadu gitu. Karena itulah gambaran ya, gambaran ibadur rahman ya gitu. Yamsuna alal ahradi haunan ya. Faida qata bahumul jahiluna qalu salaman tuh. Jadi rendah hati dan tetap mengucapkan salam walaupun pada orang yang jahil gitu ya gitu. Maksudnya mengadakan sikap perdamaian gitu ya pada orang jahil gitu ya gitu. Itulah sifat dari orang yang ibadur rahman ya gitu. Masih panjang sebenarnya. Si hujan ya. Santailah ya. Sedikit lagi ya. Kemudian dari Abu Hurairah, ini yang keenam ya. Beliau pernah meriwayatkan atau menceritakan perihal jasmania Rasulullah sebagai berikut.
Rasulullah itu kulitnya putih, seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Riwayatnya dari Abu Dawud al-Musahhafi, Sulaiman bin Salam, dari Nadir bin Syamil, dari Sholih bin Abil Akhdar, dari Ibnu Syihab, dan Abu Salamah yang sebenarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Terus yang ketujuh ya, adalah Rasulullah punya gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar dari antara kedua gigi serinya. Itu kalau beliau berbicara ya. Riwayatnya dari Abdullah bin Abdurrahman, dari Ibrahim bin Mundir Al-Hizami, dari Abdul Aziz bin Sabit Az-Zuhri, dari Ismail bin Ibrahim, dari Musa bin Uqbah. Ini bukan Ismail yang itu ya, ya anaknya Nabi Ibrahim, bukan ya. Dari Quraib yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Terus ya, Abu Talhah berkata, kami melaporkan kepada Rasulullah tentang kelaparan, maka kami singkapkan pakaian kami dan perut kami. Masing-masing orang didapati ada sebuah batu yang terikat di perut ya, untuk mengganjal perut yang kempis. Jadi waktu itu kalau ada sebuah batu itu ya, maka diganjalkan ke perut supaya apa? Supaya tidak kelihatan lapar ya. Itu mengganjal perut yang kempis ya. Kemudian Rasulullah menyingkapkan pakaiannya pada bagian perutnya. Maka di sanalah nampak dua buah batu. Oh, Masya Allah ya. Itu kalau lapar tuh ya gitu. Masya Allah. Kita makan segala ada gitu ya. Gitu ya. Tinggal ke warung gitu ya. Ini riwayatnya dari Abdullah bin Abu Ziyad, dari Sayar, dari Sahal bin Aslam, atau juga bisa dibaca Sahal bin Aslam, dari Yazid bin Abu Mansur, dari Anas yang sumbernya dari Abu Talhah. Kemudian yang ke-9 ya, sampai 12 saja ini. Yang ke-9, Anas radhiyallahu anhu mengabarkan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku dijadikan takut kepada Allah dan tiada seorang pun yang diberi rasa takut sebagaimana aku. Sungguh aku telah ditimpa cobaan di jalan Allah dan tiada seorang pun yang mendapat cobaan sebagaimana aku. Sungguh merupakan pengalaman bagiku, yaitu selama 30 hari 30 malam aku dan Bilal tidak mendapatkan makanan tuh. 30 hari 30 malam, sebulan Pak, tidak dapat makanan yang pantas dimakan orang yang punya rongga perut ya. Artinya nggak dapat makan sama sekali ya. Aduh, Masya Allah ya. Waktu itu hanya ada sedikit makanan yang disembunyikan pada ketiak Bilal ya. Sampai bisa disebutkan di dia katanya makanan tuhnya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman, dari Rauh bin Aslam, dari Aslam Abu Hatim Al-Basri ya, dari Hamad bin Salamah, dari Sabit yang semuanya dari Anas radhiyallahu anhu. 3 lagi ya, sabar, 3 lagi ini sedikit nih ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, keluarga Nabi itu tidak pernah makan roti syair yang terbuat dari gandum sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah meninggal. Tidak pernah kenyang ya. 2 hari berturut-turut. Waduh. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Masani dan diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Bashar. Keduanya menerima dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq,
dari Abdurrahman bin Yazid, dari Al-Aswad bin Yazid, yang sebenarnya dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini sampai segitunya gitu ya. Kenyang itu ya boleh saja gitu ya, untuk menguatkan badan kita ya, tapi Nabi saat itu sedang tidak kenyang gitu ya. Bukan berarti tidak boleh kenyang ya. Enggak, itu boleh-boleh saja gitu ya. Cuman memang ada faedah perjuangan gitu ya. Faedah pergerakan gitu. Faedah pergerakan sampai segitunya gitu ya. Kebayang ya saat itu ya. Yang ke-11, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, adalah Nabi apabila selesai makan, maka beliau menjilati jari jemarinya 3 kali. Nah, ini juga sunnah nih ya. Jadi kalau udah makan dijilat ya. Gitu. 3 kali. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali Al-Khilali dari Affan, dari Hamad bin Salamah, dari Sabit, bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, ini sunnah ya, sunnah yang dilupakan ya gitu. Kalau zaman sekarang kita dibilang jorok lah atau dibilang gimana gitu ya, nggak keren itulah gitu, dibilang kamu hargai gitu dan sebagainya gitu ya. Padahal itu sunnah ya, menjilat jari jemari gitu ya. Nah ini ya, harus kita catat ya. Yang ke-12, dalam sebuah riwayat bersumber dari Abu Juhaifah dikemukakan, adapun aku tak mau makan sambil bertelekan. Jadi Nabi itu tidak sambil bertelekan ya, sambil nyender lah gitu ya. Itu bagusnya emang ya gitu. Diriwayatkan oleh Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Sahadi Al-Baghdadi, dari Ya'qub bin Ishaq, dari Syu'bah, dari Sufyan Ats-Tsauri, dan Ali bin Al-Arqam, sebenarnya dari Abu Juhaifah. Beres ya, tinggal 2 lagi nih ya, 2 bagian lagi tentang keagungan akhlak Nabi ya. Nanti kita akan membahas bagaimana beberapa lelucon atau candaria Rasulullah. Karena itu lelucon atau candaria itu juga bagian ya. Walaupun ya tentunya keceriaan atau candaria itu tidak berlebihan ya tentunya. Kemudian juga nanti ada kesempurnaan akhlak Rasulullah sebagai pembawa rahmat, yaitu sebagai penutupnya dari penulis Ustadz Maftuh Ahnan. Alhamdulillah kita sudah selesai ya pembahasan akhlak pada hari ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kita pelajari di dalam pelajaran akhlak hari ini. Insyaallah untuk Selasa depan kita bahas lagi tentang taharah. Kita bahas tentang perbedaan najis dan hadas, yaitu ada nanti ya tulisan di blog ya, itu ada itu ya. Terus saja dahulu ya. Walakum minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.